Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Bagi teman-teman yang mampir di channel ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan meneruskan kelanjutan cerita Terjebak di Alas Purwo Part 8 yang berjudul Mitos Orang Jawa. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Setelah ancaman Ki Barna mereda, Tio dan Tari mulai merasa sedikit tenang. Namun, kehidupan mereka kembali diuji dengan peristiwa yang tidak terduga. Suatu malam, Tari bermimpi tentang seorang wanita berpakaian kebaya putih yang datang membawa kain batik dengan motif ular naga. Wanita itu berkata dengan nada lembut, "Anakmu akan menjadi penjaga keseimbangan. Namun, kau harus melewati ujian berat untuk menjaganya." Tari terbangun dengan keringat dingin. Iyo, yang tidur di sampingnya, langsung bertanya, "Mimpi apa?" "Tari, wajahmu pucat sekali." Tari menjelaskan mimpinya. Tio merasa ini bukan mimpi biasa. Ia mengingat pesan Ki Santani tentang tanda-tanda dari leluhur yang akan muncul jika mereka menghadapi tantangan besar. Kita harus mencari tahu arti mimpi itu. Mungkin ini berkaitan dengan kehamilanmu, Tari, kata Tio dengan nada khawatir. Tari hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tio dan Tari memutuskan untuk menemui Pak Kusmo, sesepuh desa yang dianggap memahami banyak mitos Jawa. Saat mereka menceritakan mimpi Tari, Pak Kusmo tampak termenung. Motif ular naga pada kain batik adalah simbol penjaga alam semesta dalam kepercayaan Jawa. Tapi, mimpi seperti ini biasanya datang dengan pesan penting. Kalian harus berhati-hati, terutama jika ada ancaman dari dunia gaib, kata Pak Kusno. Pak Kusno menyarankan mereka untuk mengunjungi sebuah sendang mata, air keramat di pinggir desa yang diyakini sebagai tempat suci. Di sana, mereka mungkin mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Tio dan Tari pergi ke sendang pada malam bulan purnama, seperti yang disarankan Pak Kusno. Di sana, mereka duduk bersila dan memanjatkan doa. Tiba-tiba, bayangan wanita berkebaya putih muncul dari balik pepohonan. "Aku adalah leluhur dari garis keturunan. Tari, anak yang kau kandung memiliki takdir besar, tetapi banyak yang ingin merebutnya. Jagalah dia dengan seluruh kekuatan kalian," kata wanita itu sebelum menghilang. Tio dan Tari terkejut. Mereka sadar bahwa kehamilan Tari membawa konsekuensi besar, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk dunia spiritual di sekitar mereka. Setelah pertemuan di sendang keramat, Tio dan Tari mulai merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehamilan Tari berjalan dengan baik, tetapi ia sering merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengintai. Di rumah sakit, pasien santet semakin banyak berdatangan. Salah satu pasien, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, menceritakan sesuatu yang mengejutkan. "Mereka tidak suka kau menyembuhkan orang-orang seperti aku, Tio. Para dukun santet itu kini mengincarmu dan keluargamu," ujar Pak Wiryo dengan suara serak. Tio merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa mundur bukan pilihan. Tari mendukungnya dengan penuh keyakinan, meskipun ia juga khawatir. "Tio, apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Aku percaya kau bisa melindungi kita," kata Tari sambil menggenggam tangan Tio. Malam itu, Tio bermimpi berada di tengah hutan gelap. Di hadapannya, seorang pria bertubuh kekar dengan mata merah menyala berdiri sambil tertawa. "Itu adalah Ki Barna. Kau pikir kau bisa menyelamatkan semuanya? Tio, aku akan menghancurkanmu mulai dari keluargamu," kata Ki Barna dengan nada mengejek. Tiba-tiba, Tio mendengar suara lembut Ki Santani. "Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Tio gunakan keris itu dengan keyakinan penuh. "Hanya dengan keberanian, kau bisa melindungi apa yang kau cintai." Tio terbangun dengan tubuh berkeringat.
Ia langsung meraih keris yang disimpan di samping tempat tidurnya. Cahaya keris itu berpendar lembut, seolah-olah memberinya kekuatan baru. Keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Pintu sering terbuka sendiri, dan Tari mendengar suara langkah kaki di malam hari. Tio memutuskan untuk memperkuat perlindungan rumah. Mereka dengan bantuan seorang dukun putih bernama Mbok Sumi, seorang wanita tua yang terkenal akan kesaktiannya. Kau harus berhati-hati, Tio. Mereka tidak hanya mengincarmu, tetapi juga anak dalam kandungan Tari. Aku akan membantumu, tetapi kau harus siap menghadapi ujian berat, kata Mbok Sumi sambil menaburkan bunga-bunga suci di halaman rumah mereka. Malam itu, rumah mereka terasa lebih tenang. Namun, Tio tahu bahwa ancaman dari para dukun santet belum berakhir. Pagi di rumah Tio terasa lebih damai setelah perlindungan yang dilakukan oleh Mbok Sumi. Namun, rasa damai itu hanya sementara. Tari mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehamilannya. Tio, aku merasa aneh. Kadang aku mendengar suara-suara seperti bisikan, seolah ada yang berbicara langsung pada anak kita, kata Tari sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Tio mencoba menenangkan Tari, tetapi ia tahu bahwa apa yang dirasakan Tari bukanlah hal biasa. Ia pun mengingat pesan Kisantani bahwa anak mereka akan memiliki takdir besar, dan hal itu pasti menarik perhatian dari dunia gaib. Hari itu, seorang pasien bernama Buranti dibawa ke UGD. Ia pingsan dengan tubuh penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir di kulitnya. Dokter bingung karena simbol itu tampak seperti luka bakar, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Ketika Tio menyentuh tangan Buranti, ia merasakan gelombang energi yang sangat gelap. Ia segera meminta Tari untuk membantunya mempersiapkan ritual kecil di ruang perawatan. Tari, ini bukan luka biasa. Aku harus mencoba menarik energi gelap ini sebelum ia semakin lemah, kata Tio. Dengan menggunakan keris Kisantani, Tio mulai membaca doa-doa sambil memegang simbol di tubuh Buranti. Perlahan, simbol itu memudar dan Buranti terbangun dengan nafas terengah-engah. Terima kasih, Tio. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasa ada seseorang yang mencoba mencelakai keluargaku, kata Buranti dengan air mata di matanya. Malam itu, Tio bermimpi kembali berada di hutan. Kali ini, ia melihat sebuah bayangan besar yang berbentuk ular naga. Dengan mata menyala merah, suara yang berat dan mengancam terdengar dari bayangan itu. Anakmu adalah kunci keseimbangan, tapi aku tidak akan membiarkannya lahir dengan selamat. Bersiaplah, Tio. Tio terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa mimpi itu adalah peringatan serius. Tari yang tidur di sampingnya bangun dan bertanya, "Apa yang kau lihat, Tio?" Tio menjelaskan mimpinya. Tari mencoba menenangkannya, tetapi dalam hatinya, ia juga merasa cemas. Kita harus tetap bersatu, Tio. Apapun yang terjadi, kita akan melawan bersama-sama, kata Tari sambil memeluk Tio. Tio dan Tari memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang mereka percaya, yaitu Pak Kusno. Mereka kembali ke rumahnya dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Pak Kusno merenung sejenak, lalu berkata, "Kalian harus kembali ke Sendang Keramat. Di sana, kalian akan menemukan jawaban. Tapi ingat, kalian harus siap menghadapi apapun." Dengan penuh tekad, Tio dan Tari bersiap untuk perjalanan mereka ke Sendang, tempat di mana mereka yakin akan menemukan petunjuk untuk melindungi anak mereka dan melawan ancaman yang semakin besar. Di bawah sinar bulan purnama, Tio dan Tari kembali ke Sendang Keramat. Malam itu terasa berbeda. Suasana hening dan angin berhembus dingin, seolah membawa pesan tak terlihat. Tari yang kehamilannya semakin besar merasa berat saat melangkah. "Tio, ada sesuatu di sini, rasanya seperti kita diawasi," bisik Tari sambil memegang lengan Tio. Tio mengangguk. "Kita harus tetap tenang. Ingat pesan Pak Kusno, apapun yang terjadi, jangan goyah." Mereka duduk bersila di pinggir sendang, memanjatkan doa bersama. Tidak lama kemudian,
permukaan air sedang mulai beriak. Meskipun tidak ada angin, bayangan seorang wanita berkebaya putih muncul dari air, melayang dengan anggun menuju mereka. "Aku kembali untuk membimbing kalian," ujar sosok itu, yang ternyata adalah leluhur Tari. Wanita berkebaya putih itu menatap Tari dengan penuh kasih. "Anak yang kau kandung memiliki kekuatan besar. Ia akan menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi, banyak yang ingin menghancurkan kalian sebelum ia lahir." Wanita itu kemudian menoleh ke Tio. "Keris yang kau miliki adalah kunci untuk melindungi keluargamu. Namun, kekuatannya hanya akan muncul jika kau benar-benar percaya pada dirimu sendiri. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari keberanian dan keikhlasan." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Bayangan gelap mulai bergerak mendekat, membentuk sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Itu adalah wujud dari roh jahat yang telah mengintai mereka. "Tio, gunakan keris itu sekarang," seru wanita berkebaya putih. Tio segera menghunus kerisnya yang tiba-tiba bersinar terang. Dengan keberanian, ia menghadapi sosok gelap itu, sambil melafalkan doa-doa yang diajarkan Kisantani dalam mimpinya. Pertempuran berlangsung sengit. Tari, meskipun merasa takut, tetap berada di sisi Tio, memberi semangat dengan doanya. Cahaya dari keris akhirnya mengalahkan sosok gelap itu, yang menghilang dengan jeritan mengerikan. Wanita berkebaya putih tersenyum. "Kalian telah membuktikan keberanian kalian, tapi ini baru awal. Tetaplah kuat, karena ujian berikutnya akan lebih berat." Tio dan Tari kembali ke rumah dengan perasaan lega. Meskipun mereka tahu ancaman belum sepenuhnya hilang, Tari mulai merasa lebih tenang dan bayi dalam kandungannya tampak semakin aktif. "Aku merasa anak kita memberi kita kekuatan, Tio," kata Tari dengan senyum hangat. Tio membalas senyumnya. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungi kalian." Malam itu, mereka tidur dengan hati penuh harapan, bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Kehidupan di rumah Tio dan Tari perlahan kembali normal. Tetapi kehamilan Tari semakin membawa misteri. Setiap malam, Tari bermimpi tentang seorang anak kecil, berpakaian putih yang menatapnya dengan senyum lembut, seolah memberikan pesan yang sulit dimengerti. "Tio, aku merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur." Anak itu, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, kata Tari sambil mengusap perutnya. Tio mencoba menenangkan Tari, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di rumah sakit, seorang pasien bernama Pak Larto, seorang penjual jamu tua, datang dengan kondisi yang aneh. Tubuhnya penuh luka seperti bekas cambukan. Tetapi ia mengaku tidak disakiti oleh manusia. "Ini akibat aku melanggar pantangan di hutan tua dekat desaku. Aku mengambil daun dari pohon keramat tanpa izin," ujar Pak Larto dengan suara lemah. Tio terkejut. "Hutan tua? Apa maksud Bapak?" Pak Larto menjelaskan bahwa di desanya terdapat sebuah pohon besar yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus. Siapapun yang berani mengambil sesuatu dari pohon itu tanpa izin akan mendapatkan balasan. Tio mulai menyadari bahwa kisah Pak Larto mungkin ada hubungannya dengan ancaman yang terus menghantui keluarganya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Malam harinya, Tio bermimpi berada di sebuah hutan gelap dengan pohon besar di tengahnya. Dari dalam pohon, muncul bayangan seorang wanita tua dengan wajah setengah tertutup kain putih. "Anakmu adalah titisan cahaya, tapi pohon ini adalah pintu ke kegelapan. Jangan biarkan pintu itu terbuka," kata wanita itu sebelum menghilang. Tio terbangun dengan tubuh berkeringat. Setelah kejadian-kejadian mistis yang kerap mengguncang desa mereka, nama Tio dan Tari semakin dikenal. Rumah mereka kini menjadi tujuan banyak orang yang membutuhkan bantuan, baik untuk berobat, meminta doa, atau sekadar mencari ketenangan. Namun, kondisi ini tidak luput dari perhatian mereka yang iri dan merasa tersaingi, terutama para dukun yang praktiknya mulai sepi. Gangguan tidak hanya datang dari alam gaib,
tetapi juga dari manusia yang mengincar kehancuran Tio dan Tari. Pagi itu, rumah Tio dipenuhi oleh warga. Di ruang tamu, seorang ibu menangis sambil memohon. "Ibu sudah bawa anak saya ke dokter, tapi tidak ada perubahan. Saya takut anak saya kena santet. Pak Tio, tolong sembuhkan dia," kata ibu itu dengan suara bergetar. Tio menenangkan si ibu sambil memeriksa anaknya yang tampak lemas. Tari menyiapkan ramuan herbal yang dia pelajari dari mimpi-mimpi bimbingan Kisantani. Ada energi negatif yang mengurung tubuh anak ini. Tapi, insya Allah, ini bisa disembuhkan, ujar Tio. Dengan doa dan sentuhan keris saktinya, Tio berhasil membersihkan energi negatif dari tubuh anak itu. Sang ibu menangis terharu dan berterima kasih berkali-kali sebelum pulang. Namun, tidak semua orang menyambut baik keberadaan Tio dan Tari di balik senyuman warga. Ada bayangan ancaman yang semakin mendekat. Di malam hari, Tari mendengar suara aneh di luar rumah. Suara seperti langkah kaki berat mengelilingi rumah mereka. "Tio, kamu dengar itu?" bisik Tari. Tio mengangguk. "Ada yang tidak beres. Aku akan cek keluar." Tio keluar dengan keris di tangannya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar menghilang di balik pohon. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar di belakangnya. Tio berbalik hanya untuk menemukan seekor ayam hitam yang berlari menuju hutan. Ayam hitam itu bukan sekadar binatang biasa. Itu adalah kiriman dari seorang dukun yang tidak senang dengan keberhasilan Tio. Serangan-serangan kecil seperti ini terus berlanjut, menjadi tanda bahwa ada bahaya besar yang mengintai mereka di masa depan. Pagi datang, tapi ketegangan malam tadi masih membekas di pikiran Tio dan Tari. Gangguan dari dukun yang merasa tersaingi semakin terasa. Namun, mereka tetap melanjutkan tugas mereka, membantu siapa saja yang membutuhkan. Di pagi itu, seorang lelaki paruh baya datang dengan wajah cemas. Dia membawa istrinya yang terus mengigau dan menangis tanpa henti. "Tolong istri saya, Pak Tio. Dia seperti ini sejak kami pulang dari ladang 2 hari lalu. Tidak mau makan, terus bicara seperti orang ketakutan," katanya. Tio memandang wanita itu. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan suaranya terdengar seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Tari segera mengambil air wudhu untuk menenangkan suasana. "Di mana ladang yang kalian datangi?" tanya Tio. "Di hutan sebelah selatan desa, dekat pohon besar. Tapi saya tidak tahu apa salah kami," jawab lelaki itu. Tio tahu bahwa pohon besar itu memiliki reputasi mistis. Ia mengajak Tari untuk membantu menyembuhkan wanita tersebut. Dengan keris Kisantani, Tio mencoba menghapus energi negatif dari tubuh wanita itu. Tari membaca doa, sementara Tio menyentuh ubun-ubun wanita itu dengan kerisnya. "Siapa yang mengganggumu?" Tio berbicara dengan suara tegas. Wanita itu tiba-tiba tertawa menyeramkan. "Kalian manusia tidak tahu diri. Tempat ini milik kami. Keluar sini." Tio tidak gentar. "Kami tidak bermaksud mengusik kalian. Tapi jika kalian melukai manusia, aku akan melawan." Setelah beberapa saat, tubuh wanita itu mendadak lemas. Energi yang mengikatnya lenyap, dan ia kembali sadar. Tari segera memberinya minum. Sementara Tio menjelaskan kepada lelaki itu tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral. Malam harinya, Tio dan Tari berbincang di beranda rumah. "Tio, sepertinya ini bukan sekadar gangguan biasa. Semakin banyak warga yang datang dengan masalah seperti ini," kata Tari. Tio mengangguk. "Aku tahu. Mereka yang merasa terganggu oleh kita, baik manusia maupun yang tidak terlihat, mulai bergerak. Aku merasa kita perlu lebih siap. Ilmu yang kita miliki mungkin belum cukup," ujar Tari. Tio memandang langit malam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka, dan ia harus melindungi keluarganya serta desa ini dengan segala cara. Gangguan demi gangguan terus datang, tapi Tio dan Tari tetap berdiri teguh. Tidak hanya sebagai tabib, tetapi juga sebagai pelindung
bagi desa mereka. Hari-hari di desa semakin dipenuhi oleh kehadiran orang-orang yang meminta bantuan. Tiu dan Tari, dari pagi hingga malam, rumah mereka tak pernah sepi. Pasien datang dengan berbagai keluhan, mulai dari penyakit fisik hingga masalah yang diyakini berasal dari gangguan gaib. Namun, kehadiran mereka sebagai tabib yang disegani justru menjadi ancaman bagi dukun-dukun lokal yang mulai kehilangan pengaruh. Di tengah kesibukan, kabar tentang seorang dukun tua yang marah besar karena praktiknya sepi mulai terdengar. Dukun itu dikenal dengan nama Mbah Suro, seseorang yang telah lama menguasai ilmu hitam di daerah sekitar. Ia mengirimkan pesan lewat perantara seorang pria, mengancam akan menyingkirkan Tiu dan Tari jika mereka tidak menghentikan pengobatan. Tiu dan Tari menganggap ancaman itu sebagai ujian baru. Namun, malam harinya sesuatu yang aneh terjadi. Rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara di sekitarnya menjadi dingin dan bau anyir mulai tercium di dalam rumah. Tari yang sedang menyiapkan ramuan tiba-tiba merasa tubuhnya seperti tertarik ke arah pintu belakang. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan tak terlihat menariknya semakin kuat. Tiu yang sedang berada di ruang tamu mendengar suara barang pecah dari dapur. Dengan keris pemberian Kisantani di tangannya, ia bergegas ke arah sumber suara. Tari terlihat terduduk di lantai dengan wajah pucat. Di belakangnya, bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri menatap Tiu. Bayangan itu mengeluarkan suara menggeram, lalu berbicara dalam bahasa yang sulit dimengerti. Tiu mengangkat kerisnya, mengingat semua doa yang pernah diajarkan Kisantani dalam mimpinya. Bayangan itu bergerak cepat, berusaha menyerang. Tetapi keris Tiu memancarkan cahaya terang yang membuatnya mundur. Pertarungan berlangsung beberapa menit hingga akhirnya bayangan itu lenyap dengan teriakan yang menggema di seluruh rumah. Tari menangis dalam pelukan Tiu, tubuhnya gemetar. Mereka sadar bahwa ini baru permulaan. Keesokan harinya, seorang warga datang dengan kabar mengejutkan. Rumah Mbah Suro ditemukan kosong, hanya menyisakan bekas api kecil di tengah rumahnya yang penuh abu. Warga percaya bahwa ia telah menghilang setelah usahanya menyerang Tiu gagal. Namun, Tiu dan Tari tahu bahwa ancaman seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Mereka memutuskan untuk lebih mendalami ilmu yang telah diajarkan oleh Kisantani. Tidak hanya untuk melindungi diri mereka, tetapi juga desa yang kini menjadi tempat berlindung bagi banyak orang. Gangguan dari dukun-dukun hitam semakin sering menghampiri Tiu dan Tari malam demi malam. Suasana di rumah mereka dipenuhi aura yang tak nyaman. Bau kemenyan yang terbawa angin seringkali tercium, diiringi suara bisikan-bisikan aneh dari arah hutan. Meski begitu, Tiu dan Tari tidak pernah menyerah. Pada suatu malam, Tiu bermimpi bertemu kembali dengan Kisantani. Dalam mimpi itu, Kisantani tampak duduk di bawah pohon besar yang bercahaya lembut. Ia memberi Tiu pesan penting tentang ilmu kebatinan yang harus dia dalami. Tiu, kekuatan sejati bukan hanya melindungi, tetapi juga memahami mereka yang tersesat bisa kau tuntun. Tetapi yang menolak, harus kau hadapi dengan keberanian. Ketika Tiu terbangun, ia merasa tubuhnya lebih ringan, seolah energi baru mengalir dalam dirinya. Tari yang tidur di sebelahnya juga terbangun dengan wajah pucat. Ia menceritakan bahwa dalam mimpinya, seorang wanita berpakaian kebaya putih mendekatinya dan berpesan agar ia menjaga kandungannya baik-baik karena bayi yang dikandungnya membawa harapan besar bagi desa itu. Berita kehamilan Tari membawa kebahagiaan di tengah tantangan yang mereka hadapi. Namun, itu juga memancing perhatian dari kekuatan gaib yang ingin menghancurkan mereka. Beberapa hari kemudian, seorang wanita tua datang ke rumah mereka. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Mbok Sumi, seorang dukun bayi yang terkenal di desa-desa sekitar. Namun, Tiu dan Tari merasa ada yang janggal. Tatapan Mbok Sumi terlalu tajam, dan caranya berbicara terdengar seperti menutupi sesuatu. Mbok Sumi menawarkan untuk membantu Tari selama masa kehamilannya. Tetapi Tari menolak dengan halus.
Setelah wanita itu pergi, suasana di rumah mendadak berubah. Tio melihat bayangan hitam yang melintas cepat di belakang rumah, dan suara ketukan aneh mulai terdengar dari atap. Tio memutuskan untuk berjaga semalaman. Dengan keris Kisantani di tangannya, ia membaca doa-doa yang diajarkan oleh Kisantani. Tengah malam, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Tio membuka pintu dan melihat sosok tinggi besar berbulu dengan wajah mengerikan berdiri di depan rumah. Sosok itu menggeram dan berusaha menyerang, tetapi Tio dengan sigap mengayunkan kerisnya. Sosok itu lenyap setelah teriakan panjang. Tetapi Tio tahu ini adalah peringatan dari Mbok Sumi. Ia dan Tari menyadari bahwa kehadiran mereka semakin mengancam posisi para dukun hitam, sehingga mereka menjadi target utama. Namun, mereka tidak akan menyerah. Dengan keyakinan dan kekuatan yang mereka miliki, Tio dan Tari bertekad untuk melindungi rumah mereka, bayi mereka yang akan lahir, dan desa yang kini telah menjadi tanggung jawab mereka. Gangguan dari para dukun hitam semakin nyata. Malam demi malam, rumah Tio dan Tari sering diganggu oleh suara-suara aneh, bayangan misterius, dan aroma anyir yang tiba-tiba muncul. Tari yang tengah mengandung merasa beban yang ia pikul semakin berat. Namun, dukungan Tio membuatnya tetap kuat. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Bowo datang ke rumah mereka. Ia adalah warga desa sebelah yang dikenal sebagai pemuda pemberani. Dengan wajah tegang, Bowo menceritakan bahwa keluarganya sedang diganggu oleh makhluk halus yang mengamuk di rumahnya setiap malam. Ayahnya yang sebelumnya sehat, kini terbaring lemah dengan tubuh penuh lebam tanpa sebab. Tio merasa bahwa ini adalah pekerjaan dukun hitam yang mengincar keluarganya karena Bowo pernah menentang praktik-praktik mereka. Bersama Tari, Tio memutuskan untuk membantu Bowo dan keluarganya. Mereka pergi ke rumah Bowo yang berada di pinggir hutan. Sesampainya di sana, suasana rumah terasa mencekam. Bau busuk menyengat dan aura gelap menyelimuti rumah itu. Tio segera mempersiapkan keris pemberian Kisantani dan mulai berdoa untuk mengusir energi jahat yang menyelimuti tempat itu. Tari, meskipun sedang mengandung, tetap membantu dengan membuat ramuan pelindung yang dia pelajari dari Misukini. Saat malam tiba, makhluk yang mengganggu keluarga Bowo mulai menunjukkan wujudnya. Bayangan besar dengan mata merah menyala muncul di ruang tamu. Makhluk itu berusaha menyerang, tetapi Tio berdiri di depannya dengan keris terangkat. Pertarungan energi antara Tio dan makhluk itu terasa sangat sengit. Tari melantunkan doa di sisi lain ruangan, memperkuat perlindungan di sekitar mereka. Setelah perjuangan panjang, makhluk itu akhirnya lenyap dengan teriakan mengerikan. Aura gelap di rumah Bowo perlahan menghilang, dan ayah Bowo yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai membuka matanya. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Bowo mengingatkan Tio bahwa makhluk tersebut hanyalah kiriman. Dukun hitam yang mengirimnya masih berada di luar sana, mengamati dan merencanakan serangan berikutnya. Tio dan Tari sadar bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga seluruh desa. Mereka bertekad untuk terus melawan apapun risikonya. Gangguan dari para dukun hitam semakin nyata. Malam demi malam, rumah Tio dan Tari sering diganggu oleh suara-suara aneh, bayangan misterius, dan aroma anyir yang tiba-tiba muncul. Tari yang tengah mengandung merasa beban yang ia pikul semakin berat. Namun, dukungan Tio membuatnya tetap kuat. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Bowo datang ke rumah mereka. Ia adalah warga desa sebelah yang dikenal sebagai pemuda pemberani. Dengan wajah tegang, Bowo menceritakan bahwa keluarganya sedang diganggu oleh makhluk halus yang mengamuk di rumahnya setiap malam. Ayahnya yang sebelumnya sehat, kini terbaring lemah dengan tubuh penuh lebam tanpa sebab.
Theo merasa bahwa ini adalah pekerjaan dukun hitam yang mengincar keluarganya karena Bowo pernah menentang praktik-praktik mereka. Bersama Tari, Theo memutuskan untuk membantu Bowo dan keluarganya. Mereka pergi ke rumah Bowo yang berada di pinggir hutan. Sesampainya di sana, suasana rumah terasa mencekam. Bau busuk menyengat dan aura gelap menyelimuti rumah itu. Theo segera mempersiapkan keris pemberian Kisantani dan mulai berdoa untuk mengusir energi jahat yang menyelimuti tempat itu. Tari, meskipun sedang mengandung, tetap membantu dengan membuat ramuan pelindung yang dia pelajari dari Misukini. Saat malam tiba, makhluk yang mengganggu keluarga Bowo mulai menunjukkan wujudnya. Bayangan besar dengan mata merah menyala muncul di ruang tamu. Makhluk itu berusaha menyerang, tetapi Theo berdiri di depannya dengan keris terangkat. Pertarungan energi antara Theo dan makhluk itu terasa sangat sengit. Tari melantunkan doa di sisi lain ruangan, memperkuat perlindungan di sekitar mereka. Setelah perjuangan panjang, makhluk itu akhirnya lenyap dengan teriakan mengerikan. Aura gelap di rumah Bowo perlahan menghilang, dan ayah Bowo yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai membuka matanya. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Bowo mengingatkan Theo bahwa makhluk tersebut hanyalah kiriman. Dukun hitam yang mengirimnya masih berada di luar sana, mengamati dan merencanakan serangan berikutnya. Theo dan Tari sadar bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga seluruh desa. Mereka bertekad untuk terus melawan apapun risikonya. Setelah berhasil membantu Bowo dan keluarganya, reputasi Theo dan Tari sebagai tabib mulai menyebar lebih luas. Orang-orang dari desa-desa lain berdatangan ke rumah mereka, meminta pertolongan. Namun, semakin banyak yang mereka bantu, semakin besar pula ancaman dari para dukun hitam yang merasa terancam posisinya. Suatu malam, ketika desa sedang sunyi, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Darman datang ke rumah mereka dengan napas terengah-engah. Ia menceritakan bahwa di bagian selatan desa, sebuah pohon besar tumbang secara misterius, dan sejak itu, warga sekitar mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa orang mendengar tangisan anak kecil di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan besar yang melintas cepat di sekitar area tersebut. Theo dan Tari tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Tari yang semakin kuat dalam kebatinannya mencoba merasakan energi di sekitar rumah mereka. Ia menyebutkan bahwa pohon yang tumbang kemungkinan adalah tempat tinggal makhluk halus, dan kejatuhannya membuat makhluk itu marah. Keesokan harinya, Theo, Tari, dan beberapa warga desa pergi ke lokasi pohon tumbang tersebut. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat berat. Udara dingin menusuk meskipun matahari bersinar terang, dan bau anyir tercium di sekitar area itu. Theo mendekati pohon sambil menggenggam keris Kisantani. Tari melantunkan doa pelindung untuk para warga yang ikut serta. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh penuh luka. Seolah-olah makhluk itu adalah roh yang marah akibat terusik. Makhluk itu mengaum dan menyerang Theo dengan sigap. Theo menghindar dan menggunakan kerisnya untuk melawan. Tari tetap berada di belakang, terus melantunkan doa-doa untuk melemahkan makhluk tersebut. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi dengan kekuatan doa dan keyakinan, Theo berhasil menusukkan kerisnya ke tubuh makhluk itu. Makhluk tersebut lenyap dengan suara mengerikan, dan suasana di sekitar pohon kembali tenang. Namun, mereka tidak hanya menemukan ketenangan. Di bawah akar pohon yang tumbang, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur. Ketika Theo membuka kotak tersebut, isinya adalah benda-benda yang biasa digunakan untuk santet, seperti boneka jerami dengan paku yang menancap. Theo menyadari bahwa pohon tersebut dijadikan tempat ritual oleh seorang dukun hitam. Pak Darman berterima kasih kepada Theo dan Tari atas keberanian mereka. Namun, Theo tahu bahwa ini baru awal dari ancaman yang lebih besar.
para dukun hitam mulai menggunakan cara-cara yang lebih berbahaya untuk menghentikan mereka. Malam itu, Tari bermimpi tentang Kisantani. Dalam mimpinya, Kisantani memberi pesan bahwa tugas mereka belum selesai. Sebagai pemimpin spiritual desa, Tio harus menghadapi ujian terakhir yang melibatkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan keberanian untuk melindungi semua orang. Malam itu, setelah pesan dari Kisantani dalam mimpi Tari, suasana rumah Tio berubah semakin tegang. Tari yang tengah mengandung merasakan firasat buruk, terutama ketika ia melihat ada bekas abu hitam di halaman belakang rumah mereka yang tidak ada sebelumnya. Tio segera mengambil kerisnya dan memeriksa area sekitar rumah. Tidak lama, seorang lelaki asing muncul di depan pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, seorang petani dari desa sebelah. Dengan wajah gelisah, ia menceritakan bahwa sawahnya dipenuhi ular hitam sejak beberapa malam terakhir. Dan setiap pagi, ia menemukan ayam-ayamnya mati dengan bekas gigitan yang aneh. Ia percaya ini bukan kejadian biasa, melainkan kiriman santet dari seorang dukun yang pernah ia tolak bantuannya. Tio memutuskan untuk membantu Pak Surya. Malam itu, ia dan Tari menuju ke desa tempat tinggal Pak Surya. Setibanya di sana, suasana terasa sangat mencekam. Ular-ular hitam berserakan di sepanjang jalan menuju rumah Pak Surya, seolah menghalangi mereka untuk masuk. Tari yang semakin mendalami ilmu kebatinannya mulai melantunkan doa-doa pelindung, sementara Tio menyiapkan kerisnya. Saat mereka memasuki rumah, tiba-tiba lampu mati dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Ketika Tio membuka pintu, ia melihat sosok lelaki berpakaian hitam dengan mata merah menyala berdiri di depan rumah. Sosok itu tertawa sinis dan mengatakan bahwa Tio dan Tari tidak akan bisa melindungi desa ini selamanya. Tanpa banyak bicara, Tio menghadapi lelaki itu dengan kerisnya. Tari tetap berada di dalam rumah, menguatkan doa-doanya untuk melemahkan energi negatif yang dibawa oleh sosok tersebut. Pertarungan antara Tio dan lelaki berpakaian hitam itu berlangsung sengit. Lelaki tersebut menggunakan mantra-mantra hitam untuk menyerang. Tetapi Tio berhasil menangkisnya dengan kekuatan keris sakti yang ia miliki. Akhirnya, dengan satu tusukan tepat, Tio berhasil melumpuhkan lelaki itu. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Setelah itu, ular-ular hitam di sekitar desa juga menghilang. Pak Surya dan para warga desa sangat berterima kasih kepada Tio dan Tari. Namun, Tio menyadari bahwa ancaman dari para dukun hitam semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Malamnya, Tari kembali bermimpi bertemu dengan Kisantani. Dalam mimpi itu, Kisantani memberikan pesan bahwa Tio harus mempersiapkan dirinya, karena tantangan terakhir akan menjadi ujian terberat yang menentukan masa depan desa dan keluarganya. Hari-hari di desa semakin tidak tenang. Kabar tentang kehamilan Tari yang mendekati waktu persalinan menyebar luas, dan beberapa warga yang memiliki kepekaan merasa bahwa anak yang akan lahir bukanlah anak biasa. Kiyu yang sudah banyak menghadapi dukun dan gangguan gaib merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu mereka. Malam itu, desa kembali digemparkan oleh kejadian aneh. Seluruh sumur di desa mengering dalam satu malam, dan langit tampak gelap meskipun belum waktunya malam. Beberapa warga melihat sosok bayangan besar bergerak di atas pepohonan, dan terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan. Tio segera mengambil kerisnya, dan Tari yang tengah mengandung mencoba menenangkan diri meskipun firasat buruk terus menghantuinya. Tengah malam, pintu rumah Tio diketuk keras. Seorang warga datang dengan napas tersengal, memberitahukan bahwa sekelompok orang yang diduga para dukun hitam berkumpul di ujung desa, melakukan ritual besar. Warga percaya mereka berusaha mencelakai Tio.
dan keluarganya sebagai balas dendam karena pengaruh mereka di desa-desa sekitar semakin pudar. Tio memutuskan untuk menghadapi mereka. Ia meminta Tari tetap di rumah, melantunkan doa-doa pelindung untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Beberapa warga desa menawarkan bantuan, tetapi Tio menolak karena ia tahu bahwa pertarungan ini terlalu berbahaya. Dengan keris di tangan, ia berjalan sendirian ke arah ritual. Di sebuah lapangan luas di ujung desa, Tio melihat para dukun hitam berdiri melingkar, mengitari api besar. Mantra-mantra mereka menggema di udara, dan sosok makhluk besar berbentuk bayangan hitam mulai muncul dari dalam api tersebut. Tio tahu ini adalah ujian terakhirnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Para dukun mengerahkan semua ilmu hitam mereka untuk menjatuhkan Tio. Tetapi ia berhasil bertahan dengan bantuan kekuatan keris Kisantani dan keyakinannya. Bayangan hitam besar yang dipanggil. Para dukun menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi Tio mengingat pesan dari Kisantani dalam mimpinya. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati. Dengan keberanian dan fokus yang luar biasa, Tio berhasil menusukkan kerisnya ke arah bayangan hitam tersebut. Makhluk itu menghilang dengan jeritan panjang. Dan para dukun yang kehilangan kekuatannya satu persatu tumbang di tempat. Ritual mereka gagal total. Ketika Tio kembali ke rumah, ia mendapati Tari sedang mengalami kontraksi. Dibantu beberapa warga, Tari melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Tio memberikan nama anak itu Santosa sebagai simbol ketenangan dan kemenangan yang mereka raih setelah menghadapi berbagai ujian. Kehidupan di desa mulai berubah. Setelah kejadian tersebut, Tio dan Tari memutuskan untuk fokus menjadi tabib di rumah mereka, membantu masyarakat dengan kemampuan mereka. Reputasi Tio sebagai pemimpin yang berani dan bijaksana membuat warga desa mencalonkannya menjadi kepala desa. Meskipun banyak tantangan dan kampanye hitam dari sisa-sisa para pendukung dukun, Tio berhasil memenangkan hati warga dengan kebaikan dan ketulusan. Kini, desa menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Anak mereka, Santosa, tumbuh sehat dan membawa kebahagiaan dalam keluarga mereka. Tio dan Tari akhirnya bisa menjalani hidup dengan tenang, tetapi tetap waspada terhadap apapun yang mungkin mengancam desa mereka. Tamat, terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa pada cerita dan misteri mencekam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.